Saya pernah juga ingat pelajaran filsafat ketika belajar filsafat dulu. You are what you think. You are what you think. Katanya dosen saya itu, kamu adalah apa yang dipikirkan. Nah, sesuai dengan hadis qudsi itu, firman Allah melalui hadis qudsi Rasulullah, bahwasanya kita itu tergantung apa yang kita pandang. Dalam bahasa hadis tadi, Allah tergantung pada pandangan atau anggapan hambanya kepada Allah. Kalau dia berpikir malas, maka hasilnya malas. Kalau dia berpikir sakit, maka dia akan sakit. Kalau dia berpikir negatif, maka hasilnya negatif. Maka positifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabatku, saudaraku dimanapun berada, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Kali ini saya ingin sharing ya. Pengalaman pribadi bagaimana menyikapi atau mengantisipasi agar kita tidak terkena virus. Sebab kita tahu saat ini sedang gencar-gencarnya atau heboh-hebohnya kasus-kasus virus yang melanda khususnya di negeri kita ini. Langsung saja, sahabat-sahabatku, saya sebagai orang muslim, maka saya apapun yang saya sikapi harus berlandaskan kepada agama, terutama Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab ulama salafus saleh. Dalam hal menjaga kesehatan, terutama menghindari dari virus-virus yang sedang merebak seperti saat ini, maka intinya satu, cara agar kita tidak terkena virus atau yang kena virus bisa sembuh, terutama kasus virus COVID seperti saat ini. Satu, jaga ibadah, terutama ibadah sholat. Karena sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia digambarkan seperti mandi membersihkan diri sehari 5 kali. Setidaknya orang yang sholat mesti dia berwudu. Nah, ketika berwudu dia otomatis membersihkan diri. Dalam hal sholat ini secara zahir kita sudah pasti membersihkan diri, sehingga andai saja ada virus-virus yang menempel di tubuh kita, maka dengan secara langsung akan bersih dari tubuh kita. Kemudian secara batiniah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha Kuasa, Maha Penguasa, Maha Pemilik segalanya. Sehat, sakit, termasuk virus adalah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal-hal genting sedang tersebarnya virus seperti saat ini, maka insya Allah kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita, termasuk rahmat kesehatan, perlindungan dan kesembuhan dari serangan virus-virus itu. Di dalam berwudu itu harus sempurna sesuai dengan cara Nabi, yakni sunah-sunah dilakukan, termasuk berkumur-kumur ya, sehingga virus-virus yang ada di mulut itu keluar bersih, termasuk menghirup air dari hidung, wudhu secara sempurna mungkin, tangan sempurna, rambut sempurna, wajah sempurna, sehingga di situ tidak sempat ada virus yang menempel. Toh ada virus yang menempel, maka di situ akan terbersihkan dengan sendirinya, bersih dari tubuh kita, karena kita sudah melakukan sholat 5 waktu sehari semalam sebanyak 5 waktu. Itu sahabat-sahabatku, satu, makin tingkatkan ibadah, terutama ibadah sholat. Kemudian yang kedua itu jaga pola pikir. Nah, ini yang juga penting, pola pikir, karena yakni fokuskan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudon, baik sangka yang difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya baik sangka saja apapun yang terjadi, khususnya tentang peristiwa virus yang melanda ini. Contoh misalnya begini. Kita sekarang kena flu. Maka kita positif saja, langsung ingat kepada Allah, fokus kepada Allah fokusnya.
ingat kepada Allah, dengan baik sangka kepada Allah bahwa flu ini baik-baik saja, kita sehat saja. Bahkan kalau saya pribadi berpikir positif, fokus kepada Allah, ketika saya kena flu, apalagi saya kalau kena dingin itu, saya kena flu ya, biasanya flu, bleler apa istilahnya itu, terutama di waktu subuh bangun tidur. Itu saya tidak berpikir negatif. Apalagi zaman sekarang flu, nanti ada gejala-gejala virus. Saya tidak berpikir seperti itu sejak dulu. Dan ini saya mengalami flu ini ketika biasanya kena air dingin atau hawa dingin, itu sejak dulu. Bukan karena saat-saat ini ketika melanda virus ini, bukan. Sejak dulu, dan saya sejak dulu berpikiran positif tentang kasus flu yang terjadi pada saya. Saya fokus kepada Allah, saya berpandangan bahwasanya flu ini adalah cara Allah untuk menggurah saya secara alami. Jadi setiap hari saya menyikapi ketika saya flu, saya tidak langsung berpandangan ini alergi lah, ini penyakit, ini gejala virus, tidak. Tapi saya harus langsung berpikir fokus kepada Allah secara positif bahwasanya flu saya ini adalah Allah sengaja menggurah diri saya, mengeluarkan lendir-lendir saya, tubuh kotoran-kotoran di tubuh saya melalui lendir-lendir yang dikeluarkan dengan cara Allah itu, berupa saya dijadikan flu, sering mengalami flu. Akhirnya saya enjoy saja. Nah, jadi termasuk bagian dari berpikir positif itu tadi, fokuskan kepada Allah, berpikir baik apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, karena positif kepada Allah, maka kita akan merasa bahagia. Apapun yang terjadi, bahagiai. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, kepada Rasulullah ya, dalam Quran itu, Qul bifadlillah, katakan dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan semua itu, rahmat Allah dan anugerah Allah itu, hendaklah berbahagia. Anugerah Allah itu kan macam-macam, ada sedih, ada susah, ada bahagia. Bahagia ya ketika senang ya bahagia, tulus, positif. Kemudian ketika negatif pun, ketika sedih atau susah ya bahagia, tulus. Jadinya enjoy hidup. Nah, seperti itu. Kemudian juga ditegaskan dalam hadis qudsi, innani inda dzanni abdi bi. Insyaallah kalau enggak salah ya, kalau salah tegur. Innani inda dzanni abdi bi. Intinya Allah itu berada pada pandangan hambaku kepadaku, katanya Allah dalam hadis qudsi. Saya pernah juga ingat pelajaran filsafat, ketika belajar filsafat dulu, you are what you think. You are what you think. Katanya dosen saya itu, kamu adalah apa yang dipikirkan. Nah, sesuai dengan hadis qudsi itu, firman Allah melalui hadis qudsi Rasulullah, bahwasanya kita tergantung apa yang kita pandang. Dalam bahasa hadis tadi, Allah tergantung pada pandangan atau anggapan hambanya kepada Allah. Kalau dia berpikir malas, maka hasilnya malas. Kalau dia berpikir sakit, maka dia akan sakit. Kalau dia berpikir negatif, maka hasilnya negatif. Maka positifkan pikiran itu tadi. Satu, positive thinking maksudnya adalah satu, fokuskan kepada Allah, tulus kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Dua, bagian dari itu adalah bahagiai semua itu. Atau bahasa lainnya adalah tuluskan apapun yang terjadi tadi dengan segala apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kemudian yaitu bahagiai, tulusi apapun yang terjadi yang dianugerahi Allah kepada kita, termasuk penyakit tadi. Seperti itu. Itu yang kedua. Pola pikir selalu husnudon dan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang terjadi. Itu luar biasa tentang pola pikir ini. Ya tadi contohnya simpel saja. Ketika umpamanya saya manusia yang apalagi saya sibuk setiap hari, saya itu ketika umpamanya saya sering ya, jantung itu kadang cekit. Saya tidak langsung berpikir, "Aduh, ini jantung koroner." Saya tidak seperti itu. Saya tidak berpikir negatif itu. Tapi saya ketika terjadi seperti itu, entah kelelahan, langsung saya ingat. Ketika jantung saya cekit, walaupun parah, saya duduk diam, saya langsung ingat pada Allah. Fokus kepada Allah pikiran saya. Positif pada Allah. Oh, ini berarti, alhamdulillah, saya senyum, saya bahagia. Selain positif fokus kepada Allah, tadi bahagiai, tulus ya. Oh ya, ini berarti caranya Allah mungkin menyuruh saya istirahat. Jantung saya waktunya istirahat. Saya istirahat tenang, akhirnya tidak sakit. Saya tidak lantas berpikir, waduh nanti jantung koroner, itu akan menjadi fatal nanti akibatnya. Sebetulnya bukan jantung koroner, tapi berpikir panik akhirnya menjadi jantung koroner sungguhan. Seperti juga tadi flu, akhirnya apalagi sedang merambah virus seperti saat ini, ketika flu, ingat, ini jangan-jangan virus corona, panik jadi virus corona sungguhan. Jadi
Ingat, yang kedua caranya adalah selalu positive thinking, dan positive thinkingnya itu adalah fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bahagiai selalu apapun yang terjadi. Bagian dari positive thinking itu. Kemudian yang ketiga, jaga pola makan. Tadi yang kedua pola pikir, yang ketiga jaga pola makan. Pola makan adalah tetap bersandar kepada ajaran syariat, yakni cara makan kita adalah sesuai dengan Rasulullah SAW. Caranya juga bahan-bahan yang dimakan, terutama bahan-bahan yang dimakan adalah halal dan baik. Kemudian makanan yang menunjang kesehatan kita, tahan tubuh kita, imun tubuh kita, dan juga yang bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang mungkin ada pada tubuh kita. Yakni tetap kembali kepada ajaran yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk cara Rasul makan adalah Rasulullah pernah bangga dengan umatnya, bahwasanya beliau dalam hadisnya menegaskan kita adalah suatu kaum yang makan ketika merasa lapar dan berhenti makan sebelum merasa kenyang. Itu caranya. Makan ketika kita merasa lapar dan berhenti ketika kita sebelum kenyang. Seperti itu. Jadi seperempat isi air, seperempat isi makanan, seperempat isi udara. Itu salah satu cara makan Rasulullah, pola makan Rasulullah. Kemudian termasuk di dalam sebuah kitab, yakni saya ingat itu kitabnya Imam Ghazali itu kitab, kok lupa saya. Pokoknya begini, di situ diterangkan hadis bahwasanya ibda ta'amaka bil milhi wahtam ta'amaka bil milhi. Mulai makananmu dengan garam, akhiri makananmu dengan garam. Artinya nyicipi garam. Jadi sediakan garam di tempat makan kita sehingga kita selalu ingat garam. Nah, seperti ini. Ini selalu garam apapun, pokoknya garam. Jadi kita kan basuh, sebelum makan basuh pakai tangan, lalu cicipi begini. Nah ya, kan ikut ketika ini basah, garamnya ikut, cicipi bismillah. Seperti itu. Sebelum makan cicipi sedikit, termasuk minum, kemudian setelah makan juga cicipi garam lalu minum. Itu termasuk cara Rasulullah menjaga pola makan. Itu. Kemudian juga makan yang menunjang kesehatan kita termasuk buah-buah, termasuk terutama yang diajarkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, yakni madu. Makanya saya selalu sedia madu. Sebagai obat juga, sebagai penunjang kesehatan kita juga madu, ada di madu. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian ini sudah maghrib ya, langsung saja karena ini hampir maghrib, tadi saya buat upload ini, diteruskan sebentar. Kemudian itu yang ketiga, jika pola makan tadi, pola makannya sesuai dengan ajaran Rasul, termasuk bahan-bahan buah-buahan yang menunjang kesehatan secara riset kesehatan, termasuk perbanyak tomat ya, antioksidannya banyak, menjaga darah kita. Tomat masak ya, dimasak dulu, entah di blender, entah dimakan langsung. Selain madu tadi ya, termasuk yang diajarkan Rasulullah juga zaitun, madu itu, terus apa lagi ya, jahe dan buah-buahan lain yang menunjang kesehatan kita dan melindungi kita dari segala gangguan segala macam penyakit. Itu sahabat-sahabatku. Ini sudah dan ya, saya teruskan lagi sebentar lagi. Kemudian yang keempat itu kalau bisa jangan keluaran kalau tidak penting-penting. Lebih baik di rumah saja. Yang keempat, jangan keluaran kalau tidak penting-penting, kecuali penting baru kita keluar. Kalau tidak penting, jangan keluaran. Lebih baik di rumah saja. Nah, demikian sahabat-sahabatku ini ya. Yang pertama, makin tingkatkan ibadah. Yang kedua, jaga pola pikir tadi. Kemudian yang ketiga, jaga pola makan. Kemudian yang keempat, kalau bisa jangan keluaran. Dan yang kelima, ikuti anjuran pemerintah, karena kita hidup di bawah pemerintah dan itu juga ajaran agama, perintah agama. Kita harus patuh, selain patuh kepada Allah, Rasulnya, juga harus patuh kepada ulil amri atau umaro. Nah, termasuk pakai masker ya, protokol kesehatan. Dengan sepanjang protokol kesehatan itu atau anjuran pemerintah khususnya di dalam kesehatan ini, protokol kesehatan itu tidak melanggar syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Sahabat-sahabatku, demikian mungkin ini bermanfaat ya. Ini saya alami dan alhamdulillah sampai sekarang saya enjoy, tidak panik walaupun heboh seperti ini. Pandemi seperti ini heboh, saya santai saja dan sampai sekarang saya sehat, tidak kena virus, juga keluarga saya, dan semoga selanjutnya saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini lupa. Bagian dari nomor 1 tadi, bagian dari mendalami ibadah, makin ditingkatkan ibadah juga termasuk kalau bisa setidaknya sehari 2 kali mandi. Tapi tadi kalau kita sebagai orang Islam kan sudah dalam ibadah itu ya, ibadah wudhu seperti itu, setidaknya apa ya, kita itu mandi satu hari 2 kali, pagi dan sore, kalau bisa 3 kali siang. Dan usahakan juga ketika selain wudhu dalam sholat, untuk sholat 5 waktu, kita juga apa ya, kalau mau keluar wudhu, kalau datang wudhu. Jadi mau keluar dari rumah wudhu, datang sebelum masuk rumah juga, waktu masuk rumah langsung wudhu. Langsung wudhu, karena mungkin masuk rumah belum waktunya sholat, jadi dengan wudhu kita akan membersihkan anggota tubuh kita. Makanya wudhu itu harus sempurna sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, kumur-kumur, menghirup air dan anggota badan wudhu lainnya secara sempurna, sehingga andai ada virus yang masuk pada tubuh kita atau menempel dari luar, terbersihkan secara langsung sebelum kita berada atau diam di rumah kita. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini lupa juga sahabat-sahabatku yang baik, bahwasanya virus itu sejak dulu ada. Virus itu sejak dulu ada. Entah apa namanya, mungkin sekarang juga bagian yang diistilahkan dengan virus Covid, tapi dan itu bukan masalah. Tapi yang masalah itu adalah ketika ada kepentingan di balik virus. Kita tidak usudon, kita husnudon saja. Cuma yang bermasalah ketika ada kepentingan di balik virus sehingga menjadi heboh. Virus itu biasa, sejak dulu biasa, sejak para nabi biasa. Sejak zaman dulu biasa sampai saat ini. Tapi ketika virus itu ada kepentingan di balik virus itu, maka virus itu akan menjadi hal yang masalah banget. Hal yang sangat mengancam kehidupan kita ketika ada kepentingan di balik virus itu. Virus tidak akan menjadi biasa lagi. Contoh, entah kepentingan setan, entah apa, tidak tahu. Yang penting ketika virus itu sudah ada kepentingan, tersebarnya virus itu sudah ada kepentingan, maka di situ yang bermasalah. Maka dari itu kita tidak suudon ini, tidak menyangka negatif, tapi kembalikan lagi tadi, baik sangka saja. Cuma hati-hati ke depan. Hati-hati ke depan. Hati-hati ke depan. Oh ya, lupa lagi. Karena memang keburu adzan ini ya. Sampai lewat adzan, mohon maaf. Bagian dari yang pola pikir tadi yang kedua adalah jangan dalami pemahaman kita tentang gejala virus. Jangan terlalu fokus memikirkan virus. Karena di dalam hipnoterapi ya, bahwasanya kalau kita berpikir terulang-ulang, maka itu akan terjadi, masuk ke bawah sadar, dan itu bisa 85 terjadi. Terus menyaksikan, memikirkan, melihat berita-berita informasi tentang virus, maka akan masuk ke bawah sadar kita sehingga kita menjadi panik. Maka bisa 85% terjadi kepada diri kita sungguhan virus itu. Jadi termasuk dari pola pikir tadi, selain husnudon kepada Allah, termasuk dibahagiai apapun terjadi, ditulusi. Kemudian jangan dalami berpikir virus. Kalau bisa tidak usah ngerti gejala-gejala virus, sehingga tidak ada kepikiran. Karena kenapa? Kalau kita paham tentang virus, maka kita di situ akan memahami salah satu, umumnya ada gejala yang kita pahami. Lah ketika gejala itu terjadi saat ini, padahal sebelum ada virus seperti ini, sebelum hebohnya virus seperti ini, kita sudah biasa terjadi gejala itu. Tapi karena sekarang terjadinya setelah paham gejala tentang virus itu, maka umpamanya flu. Sebelumnya kita sering flu, nyantai saja. Tapi ketika paham bahwa umpama gejala flu itu termasuk gejala virus ini, maka kita akan panik. Maka dari itu cukup sekilas saja mengetahui tentang peristiwa virus ini, jangan terlalu didalami. Itu menurut saya, karena bisa membuat kita panik. Cukup pahami tentang adanya peristiwa virus ini, adanya kehebohan virus ini, sambil mengikuti aturan-aturan pemerintah yang sesuai dengan syariat Islam.
Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat, semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lupa tadi ya. Mohon maaf karena memang sahabat-sahabat saya bukan semuanya orang Islam. Saya tadi kan bilang karena saya orang muslim, maka saya tetap apapun yang terjadi saya harus bersandar kepada agama, yakni Islam, karena saya sebagai orang muslim. Lalu mungkin sahabat-sahabat di sini karena bukan semuanya orang muslim, bagaimana dengan sahabat non muslim? Kalau yang bukan non muslim, setidaknya ini yang dijaga. Sebelum ketika keluar kita basuh dulu, atau kalau bisa mandi. Kalau dalam Islam kan wudu tadi. Karena soal agama kan masalah hidayah ya, ini masalah kesehatan ya. Karena sahabat saya juga, saudara saya di medsos ini banyak yang non muslim, maka bagaimana yang bukan non muslim? Jadi setidaknya tadi kalau keluar kalau bisa basuh muka atau tangan, kalau bisa mandi. Kalau tidak bisa ya basuh muka, tangan tadi. Seperti halnya dalam muslim itu berwudu. Kemudian keluar ya, kemudian nanti balik pulang dari luar, datang dari luar masuk ke rumah juga basuh lagi. Seperti halnya orang muslim wudu. Atau kalau bisa mandi. Nah, demikian. Kemudian jaga tentang pola pikir tadi sama, kemudian pola makan yang baik ya. Kemudian tadi jangan keluaran kalau tidak penting. Nah, itu ya, ini bagi sahabat-sahabat saya yang non muslim. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.